Bergaul di lingkungan sosial, Anda pasti bertemu berbagai orang yang berbeda dari segi usia. Dari yang muda hingga lebih tua dari Anda. Oleh karena itu, untuk membangun hubungan interpersonal yang baik, Anda harus memiliki kemampuan berkomunikasi antar generasi yang baik pula. Semakin luas relasi Anda, maka segala urusan yang Anda miliki akan semakin lancar. Misalnya saat menjalin kerjasama, saat meminta bantuan, atau bertukar pikiran. Perkembangan zaman tentunya menimbulkan banyak perbedaan dan jarak antar generasi. Begitu pula dalam komunikasi. Setiap generasi mempunyai bahasa dan cara berkomunikasi yang berbeda-beda, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan kesulitan komunikasi. Baik itu generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, Gen Z, hingga generasi Alpha. Anda dapat mengamati kombinasi dinamis dari lapisan-lapisan generasi yang berbeda. Ketika generasi senior atau sering disebut sebagai generasi baby boomers yang kemudian didampingi dengan masuknya generasi muda ke dunia kerja. Banyak didapati perpaduan unik dari pengalaman dan sudut pandang yang berbeda dari setiap generasi. Sayangnya, karena semakin beragamnya perbedaan generasi, konflik atas dasar perbedaan cara berkomunikasi dapat berpotensi untuk terus muncul. Gen Z yang sejak awal sudah terpapar teknologi, serta generasi boomers yang baru-baru ini mengenal teknologi. Tentu saja hal ini mempengaruhi cara komunikasi, kebiasaan kerja, dan sudut pandang mereka tentang sebuah pekerjaan. Gaya komunikasi Gen Z dan baby boomers cukup menarik perhatian karena sering menimbulkan kesalahpahaman mulai dari pemilihan kata dan susunan kalimat, hingga gaya berbicara yang dapat menimbulkan permasalahan baru dalam hal berkomunikasi. Berikut beberapa cara efektif agar Anda bisa membangun komunikasi antar generasi dengan baik. Ciptakan hubungan antar generasi yang harmonis dan jauh dari konflik. 1. Keinginan untuk saling mengetahui dan memahami. Hal terpenting dalam membangun komunikasi antar generasi adalah keinginan untuk mengetahui dan memahami. Jadi ketika Anda memahami bahwa ada banyak perbedaan antar generasi, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah kenali terlebih dahulu. Jika Anda tidak mengenal mereka, bagaimana Anda bisa memahami apa yang mereka butuhkan? Setiap generasi harus menciptakan jembatan antar generasi lainnya untuk mengenal dan memahami generasi mereka sendiri. Misalnya generasi muda ingin mengajari generasi senior, diharapkan generasi senior juga memiliki minat ingin belajar dan tidak menganggap dirinya lebih unggul. Setiap generasi punya kepentingan dan cara berkomunikasi masing-masing. Beda generasi pasti punya cara berkomunikasi yang berbeda pula. Ekspresi berbicara yang berbeda-beda juga sering digunakan generasi muda, seperti maraknya tren berbahasa di kalangan Gen Z. Dalam hal ini, setiap individu harus berusaha memahami cara berkomunikasi yang berbeda-beda pada setiap generasi. Penting juga bagi mereka untuk beradaptasi dengan preferensi komunikasi yang ada untuk menghindari kesalahpahaman. 2. Hindari asumsi dan stereotip tentang perbedaan usia. Jika ingin menciptakan komunikasi antar generasi yang baik, maka Anda harus menghindari asumsi dan stereotip tentang perbedaan usia. Jangan pernah berasumsi atau menggeneralisasi lawan bicara Anda berdasarkan usianya. Sebab, seseorang pada generasi tertentu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan generasi lainnya. Mereka yang jauh lebih muda mungkin tidak kalah cerdasnya dengan Anda. Dan mereka yang lebih tua mungkin tidak lebih kaya ilmu, pemahaman, dan pengalamannya dibandingkan Anda. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui sendiri dan mempelajari karakter setiap orang secara langsung, meskipun mereka jauh lebih tua atau lebih muda dari Anda. 3. Memahami perbedaan nilai dan pandangan. Ingatlah bahwa setiap generasi memiliki nilai dan pengalaman hidup yang berbeda. Oleh karena itu, Anda perlu memahami perbedaan-perbedaan yang ada untuk menciptakan komunikasi antar generasi yang baik. Menghargai sudut pandang orang lain tanpa berusaha mengubah pikiran mereka terhadap apapun dapat menciptakan komunikasi yang harmonis dan saling menghormati. Lawan bicara Anda akan merasa nyaman berkomunikasi dengan Anda saat kondisi apapun meski usia Anda tidak sama atau berjauhan karena berbeda generasi. 4. Bersikap terbuka.
Karena perbedaan generasi, keterbukaan terhadap perspektif setiap masalah pasti berbeda. Dalam komunikasi antar generasi, Anda perlu memiliki pemahaman yang baik tentang latar belakang dan sudut pandang lawan bicara Anda. Karena itu membuat pembicaraan menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Jadi, apakah orang yang Anda ajak bicara lebih tua atau lebih muda dari Anda, hal itu tidak menghentikan Anda untuk berbagi cerita dan pengalaman Anda. Karena semakin sering Anda bertukar pikiran dan pendapat antar generasi, maka ilmu Anda akan semakin bertambah. Hal ini dapat menciptakan hubungan antar generasi yang harmonis. 5. Dengarkan baik-baik dan penuh perhatian. Siapapun yang Anda ajak bicara, dengarkanlah baik-baik dan dengan penuh perhatian apa yang mereka katakan. Jangan pernah berpikir bahwa lawan bicara Anda yang lebih muda dari Anda hanya berbicara yang kurang berbobot karena kurangnya pengalaman dan jam terbang. Jaga sikap Anda, jangan sampai bersikap seperti meremehkan mereka. Bersikap enggan mendengarkan dan acuh tak acuh sebaiknya tidak Anda lakukan. Janganlah ragu untuk berbicara dengan orang yang lebih senior dari Anda. Singkirkan perasaan rendah diri dan pikiran bahwa Anda kurang berpengalaman dibandingkan mereka. Justru sebaliknya, dengarkan mereka dan berikan perhatian penuh terhadap apa yang mereka bicarakan pada Anda. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan kepedulian Anda terhadap lawan bicara Anda. Hargai setiap orang yang menjadi lawan bicara Anda. 6. Jangan ragu dan takut untuk bertanya. Saat Anda terlibat dalam komunikasi antar generasi, jika ada hal yang membuat Anda penasaran dan ingin tahu lebih jauh, jangan ragu dan takut untuk bertanya langsung. Apalagi jika Anda bingung dengan pokok pembahasan yang sedang dibicarakan. Jadi dengan bertanya secara langsung, Anda bisa memahami dan mengikuti alur pembicaraan. Selain itu, dengan bertanya, pemahaman dan pengalaman Anda akan meningkat. Bertanya juga memungkinkan terjalinnya komunikasi dua arah. Sehingga sharing yang Anda lakukan berjalan lebih lancar dan cair antara Anda dan lawan bicara meskipun mereka berbeda generasi dengan Anda. 7. Gunakan teknologi dengan bijak. Gen Z sudah terbiasa dengan teknologi dan memiliki keterampilan digital yang kuat, sementara generasi baby boomers mungkin merasa sedikit tertinggal dalam hal ini. Namun teknologi merupakan alat yang dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara kedua generasi tersebut. Dalam hal ini, Gen Z diharapkan dapat membantu generasi baby boomers untuk lebih memahami dan menggunakan teknologi. Ini adalah kesempatan bagi kedua generasi untuk saling belajar dan saling melengkapi. 8. Mendorong pembelajaran dan saling bertukar pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keterampilan antar generasi Gen Z dan Baby Boomers sangat penting untuk menutupi kesenjangan. Jika Anda memiliki rekan kerja dari generasi Baby Boomers, Anda dapat mengusulkan program pembelajaran yang memungkinkan sesama rekan kerja untuk saling belajar dan berbagi pengetahuan. Misalnya, perusahaan dapat menyelenggarakan mentoring antar generasi di mana generasi Baby Boomers dapat berbagi pengalaman dan pengetahuannya dengan Gen Z dan sebaliknya. Pembelajaran berkelanjutan membantu membangun hubungan yang kuat antara dua generasi dan meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Komunikasi antar generasi yang efektif memungkinkan pertukaran ide, berbagi informasi, dan pemanfaatan kerjasama secara kolektif. Hal ini juga membantu meminimalisir kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama tim, dan meningkatkan komunikasi dalam berbagai situasi yang Anda hadapi. Menciptakan komunikasi antar generasi yang baik tidaklah mudah. Namun jika hal ini bisa Anda lakukan, maka hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda akan semakin lancar dan harmonis. Meski ada perbedaan usia yang signifikan di antara kalian, pembahasan yang telah Anda simak dapat membantu Anda membangun komunikasi yang baik antar generasi. Perbedaan generasi bukan menjadi hambatan untuk Anda berbagi pengetahuan dan keterampilan. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa.